bisa bertemu dengan kelompok 5. Kelompok 5 akan bicara tentang konstitusi. Kita tahu bahwa konstitusi itu ada 2, konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis. Indonesia itu memiliki konstitusi tertulis, yaitu dalam bentuk Undang-Undang Dasar 1945. Nah, bagaimana sebenarnya konstitusi akan dijelaskan oleh kelompok 5 dalam bentuk video. Silakan. Sebelum kita membahas tentang konstitusionalisme, kita harus paham apa itu konstitusi. Banyak sarjana ilmu politik mendefinisikan konstitusi sebagai kumpulan peraturan-peraturan yang mengatur secara mengikat cara-cara pemerintahan yang diselenggarakan pada suatu masyarakat. Adapun konstitusionalisme adalah sebuah paham di mana pemerintah perlu dibatasi kekuasaannya agar penyelenggaranya tidak bersifat sewenang-wenang. Dalam hal ini, UUD dianggap sebagai jaminan utama untuk melindungi warga dari perlakuan semena-mena dari pemerintah. Sementara itu, sarjana ilmu politik Andrew Haywood mengartikan konstitusionalisme dengan arti yang lebih sempit, yaitu penyelenggaraan pemerintah yang dibatasi oleh UUD. Dengan kata lain, konstitusionalisme ada apabila lembaga-lembaga pemerintah dan proses politik dibatasi secara efektif oleh aturan-aturan konstitusionalisme. Dalam arti lebih luas, konstitusionalisme adalah aspirasi politik yang mencerminkan adanya keinginan untuk melindungi kebebasan dengan melakukan pengawasan, baik internal maupun eksternal, terhadap kekuasaan pemerintah. Adapun konstitusionalisme ini sudah ada sebelum UUD itu lahir dan mengalami perkembangan pada setiap zamannya. Di negara Inggris pada tahun 1215, Raja John dari Inggris dipaksa oleh beberapa bangsawan untuk mengakui hak mereka berupa pemungutan pajak berdasarkan persetujuan yang bersangkutan dan peniadaan penangkapan tanpa pengadilan yang tercantum pada Magnus Carta. Yang kedua, pada tahun 1679, Parlemen menerima Habeas Corpus Act, yaitu sebuah dasar yang berisikan pemberian perlindungan terhadap penangkapan sewenang-wenang dan menjamin pengadilan yang cepat. Yang ketiga, pada tahun 1689, Parlemen Inggris menerima Bill of Rights yang menjamin habeas corpus dan menetapkan beberapa hak bagi rakyat, seperti hak untuk mengajukan petisi kepada raja dan juga hak berbicara bebas dari ancaman penangkapan bagi anggota parlemen. Adapun di negara Amerika, tahun 1778 dicetuskan sebuah undang-undang bernama Bill of Rights yang berisikan bahwasanya tiap manusia telah diciptakan bebas dengan karunia hak-hak yang tidak dapat dirampas. Manusia berhak untuk hidup dalam kesejahteraan tanpa ketakutan akan dirampas hak miliknya oleh penguasa. Dan yang kedua ada namanya Declaration of Independence, di mana Tuhan Pencipta telah mengaruniai setiap manusia dengan hak-hak yang tidak dapat dirampas, seperti hak hidup, hak kemerdekaan, dan kesejahteraan. Sedangkan di Perancis pada tahun 1789 terjadi peristiwa bernama Revolusi Perancis sebagai reaksi atas perlakuan sewenang-wenang dari raja-raja absolut. Di tahun yang sama diproklamirkan pernyataan tentang hak kemerdekaan masyarakat yang dikenal sebagai Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, dengan arti pembatasan kekuasaan kerajaan. Baik, saya pribadi yang akan menjelaskan fungsi dan tujuan konstitusi dalam suatu negara. Sebelum saya menjelaskan fungsi dan tujuan konstitusi, saya akan menjelaskan konstitusi menurut para ahli yang ada di dalam buku Dasar-Dasar Ilmu Politik karangan Miriam Budiarjo. Menurut H.E. White, Undang-Undang Dasar atau Konstitusi adalah naskah yang memaparkan rangka dan tugas-tugas pokok dari badan-badan pemerintahan suatu negara dan menentukan pokok-pokok cara kerja badan-badan tersebut. Menurut Charles Jefferies, konstitusionalisme merupakan gagasan bahwa pemerintahan merupakan suatu kumpulan kegiatan yang diselenggarakan oleh dan atas nama rakyat, tetapi yang dikenakan beberapa pembatasan yang diharapkan akan menjamin bahwa kekuasaan yang diperlukan
untuk pemerintahan itu tidak disalahgunakan oleh mereka yang mendapat tugas untuk memerintah. Menurut Charles Jefferies, konstitusionalisme merupakan gagasan bahwa pemerintahan merupakan menurut Richard S. Kay, konstitusionalisme adalah pelaksanaan aturan-aturan hukum atau bisa kita sebut rule of law dalam hubungan individu dengan pemerintah. Konstitusionalisme menghadirkan situasi yang dapat memupuk rasa aman karena adanya pembatasan terhadap wewenang pemerintah yang telah ditentukan terlebih dahulu. Menurut Andre Hewitt, konstitusionalisme dapat dimaknai dari dua sudut pandang. Dalam arti sempit, konstitusionalisme adalah penyelenggaraan pemerintahan yang dibatasi oleh Undang-Undang Dasar. Sedangkan dalam arti yang lebih luas, konstitusionalisme merupakan perangkat nilai dan aspirasi politik yang mencerminkan adanya keinginan untuk melindungi kebebasan dengan melakukan pengawasan internal maupun eksternal terhadap kekuasaan pemerintah. Dan yang terakhir, menurut Walter F. Murphy, konstitusionalisme sangat menjunjung tinggi kehormatan atau harga diri manusia sebagai prinsip utamanya. Agar kehormatannya terlindungi, manusia harus mempunyai hak untuk berpartisipasi dalam politik. Dan kekuasaan pemerintah harus dipagari dengan batas-batas yang bersifat substantif. Berdasarkan pandangan dan perkataan beberapa ahli tadi, dapat disimpulkan bahwa fungsi konstitusi sebagai berikut. Yang pertama, fungsi peraturan dan strukturasi. Yang kedua, fungsi pembatasan kekuasaan. Yang ketiga, fungsi perlindungan hak warga negara. Yang keempat, fungsi legitimasi politik. Yang kelima, fungsi nilai dan moral. Sementara itu, tujuan konstitusi dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, menegakkan prinsip negara hukum. Yang kedua, menjamin keseimbangan antara kekuasaan negara dan kebebasan warga negara. Yang ketiga, mencegah timbulan tirani dan penyalahgunaan wewenang. Keempat, mewujudkan pemerintahan yang demokratis, adil, dan berkeadaban. Yang kelima, melindungi martabat manusia melalui pembatasan substantif terhadap kekuasaan. Di sini saya akan menjelaskan lembaga-lembaga negara beserta fungsinya. Lembaga negara terbagi menjadi 3, yaitu lembaga eksekutif, lembaga legislatif, dan juga lembaga yudikatif. Yang pertama, lembaga eksekutif. Lembaga eksekutif merupakan lembaga negara yang memiliki wewenang untuk melaksanakan undang-undang dan menjalankan kebijakan pemerintahan. Secara sempit, lembaga eksekutif bisa dimaknai sebagai kekuasaan yang dipegang oleh kepala negara dan para pembantunya, seperti presiden, wakil presiden, dan kabinet menteri. Adapun fungsi lembaga eksekutif. Lembaga eksekutif berfungsi untuk memastikan kebijakan publik dan peraturan perundang-undangan dapat diterapkan secara nyata dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua, adapun lembaga legislatif. Lembaga legislatif berperan sebagai pembuat dan perumus undang-undang yang menjadi dasar hukum negara. Lembaga legislatif di Indonesia terdiri dari MPR, DPR, dan DPD. Pada sistem parlementer, legislatif memiliki kekuasaan tertinggi karena dapat membentuk sekaligus membubarkan kabinet pemerintahan. Adapun fungsi lembaga legislatif. Menurut ahli politik Miriam Budiarjo, lembaga legislatif memiliki 2 fungsi, yaitu yang pertama, menentukan kebijakan dan membuat undang-undang, yang kedua, melakukan pengawasan terhadap lembaga eksekutif. Setelah membahas lembaga eksekutif dan legislatif, sekarang kita masuk ke lembaga yudikatif, yaitu lembaga yang berperan dalam menegakkan keadilan dan menjaga agar semua tindakan sesuai dengan hukum dan konstitusi. Di Indonesia, kekuasaan yudikatif dijalankan oleh Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Mahkamah Agung mengawasi peradilan di seluruh Indonesia dan memastikan hukum diterapkan secara adil dan seragam. Mahkamah Konstitusi bertugas menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 serta menyelesaikan sengketa antar lembaga negara. Sedangkan
Komisi Yudisial menjaga kehormatan dan integritas para hakim. Selain itu, lembaga yudikatif juga berperan penting dalam memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme, menegakkan keadilan sosial, serta mewujudkan masyarakat yang aman, harmonis, dan sejahtera. Melalui sistem hukum yang kuat dan transparan, lembaga ini menjadi penjaga keadilan dan pilar utama dalam membangun negara yang berkeadilan dan maju. Setelah memahami peran lembaga-lembaga negara dalam sistem pemerintahan, kita juga perlu mengetahui bagaimana konstitusi Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, mengalami perubahan penting melalui proses amandemen. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan karena konstitusi awal Indonesia dianggap belum cukup demokratis dan masih memberi kekuasaan yang terlalu besar pada presiden. Undang-Undang Dasar 1945 yang disusun sebelum kemerdekaan dibuat dalam waktu singkat, sehingga banyak pasalnya bersifat umum dan tidak mengatur pembatasan kekuasaan secara detail. Setelah reformasi tahun 1998, muncul tuntutan agar konstitusi diperbarui supaya lebih sesuai dengan prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. Sebelumnya sudah dijelaskan mengapa amandemen itu dilakukan. Di sini saya mau menjelaskan beberapa alasan utama kenapa amandemen itu perlu dilakukan. Pertama, untuk membatasi kekuasaan presiden agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang seperti di masa Orde Baru. Kedua, untuk memperkuat lembaga legislatif dan menciptakan sistem check and balance antar lembaga negara. Ketiga, untuk memperjelas jaminan hak-hak warga negara, seperti hak atas pendidikan, kebebasan berpendapat, dan kesetaraan di depan hukum. Proses amandemen dilakukan oleh Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Setiap susulan perubahan harus disetujui minimal oleh 1/3 anggota MPR, kemudian dibahas di dalam sidang. Setelah itu, agar bisa disahkannya amandemen, harus disetujui oleh sedikitnya 2/3 dari seluruh anggota MPR dalam sidang paripurna. Antara tahun 1999 sampai 2002, Indonesia melakukan 4 kali amandemen UUD 1945. Perubahan ini membawa dampak besar terhadap sistem ketatanegaraan. Beberapa hasil pentingnya adalah adanya pemilihan presiden secara langsung, pembentukan Mahkamah Konstitusi, serta penguatan otonomi daerah. Secara keseluruhan, amandemen UUD 1945 merupakan langkah penting untuk menciptakan pemerintahan yang lebih demokratis, transparan, dan berpihak pada rakyat. Melalui perubahan itu, Indonesia berusaha memastikan agar kekuasaan tidak terpusat, hukum lebih kuat, dan hak warga negara lebih terlindungi. Hanya ini dari saya, terima kasih.